Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan, damai sukacita Allah bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dijauhi dari mara bahaya dan sakit penyakit. Sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali kita akan mendengarkan kembali materi firman Tuhan yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Ini adalah episode keempat ya. Jadi setelah episode pertama, 2, 3, ini ada episode keempat. Jadi kalau misalkan kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan dan baru lihat video ini adalah part keempat, bagian keempat. Masih ada sebelum-sebelumnya itu ada bagian ketiga, kedua, ke-1. Jadi kalau kalian nonton dari bagian ke-1, kedua, ketiga ini merupakan satu kesinambungan ya. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Itu yang materi yang diberikan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Dia adalah hamba Tuhan yang sekaligus merupakan salah satu orang yang istilahnya berpengaruh dalam pemerintahan juga ya. Jadi beliau membahas dan membongkar semuanya tentang tatanan dunia baru, khususnya yang terjadi di sekitar kita, apalagi di Indonesia ya. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut mendengarkan videonya ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, para sahabat terang kemuliaan yang tentunya sudah support selama ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya, yang sudah share videonya, yang sudah subscribe, terima kasih. Terus dukung channel Terang Kemuliaan. Buat yang baru datang, buat yang baru tahu dengan channel Terang Kemuliaan, silahkan subscribe channelnya. Bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan ini kepada orang-orang banyak, kepada teman kalian, kepada saudara-saudara kalian, kepada juga orang-orang sekitar, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat ya, biar bermanfaat, berkembang, menjadi berkat untuk orang banyak, untuk kamu dan juga untuk yang lainnya tentunya. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita masuk ke dalam videonya, di sini saya akan bacakan firman Tuhan. Saya ingin sharing, ada ayat yang ingin saya sharingkan di sini ya. Sebentar, kita ambil di Alkitab tentang hari Tuhan. Karena ini sesuai materinya dengan pembahasan yang akan dibicarakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Di sini akan sharingkan di Matius 24 ayat 29 ya. Matius 24 ayat 29 akan saya bacakan untuk kalian semua. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sekali lagi ya. Di Matius 24 ayat 29 berbunyi, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Disambung dengan Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi dia ini dibilang ini membahas tentang hari kiamat ya, hari kiamat, hari penyiksaan ya, dimana sebelum hari kiamat terjadi tentunya akan ada banyak penyiksaan yang terjadi, khususnya bagi kita semua orang percaya. Dan sungguh beruntung buat untuk kalian-kalian yang mungkin nanti diangkat sama Tuhan sebelum waktunya, sebelum waktu masa pensisaan itu tiba. Jadi nggak ada sih yang mau sampai kita bertahan sampai pada masa penyiksaan, apalagi pada hari kiamat ya. Kalau bisa kita diangkat ya, kita semua diangkat sebelum masa itu. Karena sungguh sial orang-orang yang berada pada masa penyiksaan atau pada masa hari kiamat itu datang. Baiklah sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja akan saksikan video materi tatanan dunia baru atau New World Order yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Selamat menyaksikan. Nah, ini gambar Allah. Nggak pernah banyak cincong. Dia ikut aja, mau dikasih apa sama Tuhan, mau dikasih apa, lihat wajahnya beda. Bisa nggak kita kembali seperti ini? Makanya Tuhan, Yesus suka anak kecil. Ini gambar Allah, yang mesti original. Pertanyaannya,
Kita masih seperti ini atau enggak? Atau terlalu banyak trik, banyak kemunafikan? Ini gambar Allah. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu akan diam tanpa sadar tersenyum. Perhatikan. Mau dia bulat, mau dia apa, mau dia cabai, lucu aja. Lihat. Nggak ada yang nggak tersenyum. Percaya sama saya. Sel Bapak Ibu tersenyum melihat ini. Siapa? Dia memancarkan. Jadi memancarkan kemuliaan Tuhan itu dari mata, lalu memberikan senyum. Makanya hati yang gembira cirinya apa? Ada nggak hati gembira, mukanya murung? Dan obat satu-satunya itu cuma hati gembira. Coba cek, ada nggak obat di situ di Alkitab dibilang ada di apotek? Nggak ada. Jadi artinya apa? Tuhan sudah melengkapi tubuh kita dengan kuasanya yang sempurna, dan tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Amin. Aminin. Jadi kita nggak usah takut. Cuman selama ini kita maunya instan karena punya duit. Bagi yang nggak punya duit, stres. Yang masih punya duit masih bisa bayar ICU. Yang nggak punya duit, ya tinggal tunggu mati. Itu konsep dunia. Tetapi saya tegaskan di sini, tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tetapi selama ini kita ditipu muslihat dengan kata-kata apa? Telah meninggal karena sakit. Padahal dia meninggal bukan karena sakit. Tetapi karena apa? Karena roh Allah dicabut dari dirinya. Karena banyak orang sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan di Paulus sendiri ada duri dalam daging. Tujuannya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi kasih, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami semua. Jadi kadang-kadang kita bahwa oh saya kudus, saya benar, enggak. Itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan tidak suka dengan sifatnya orang Israel. Karena dia mau diberikan keselamatan karena perbuatan dia. Makanya keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, padahal kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk menghapuskan semua dosa kita. Nah ini, saya bikin ilustrasi, saya senang bikin ilustrasi supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Jadi kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan Allah ini adalah, Yesus ini adalah apa? Firman kan? Makanya yang bisa menghidupkan kita adalah firman. Yesus ini firman. Firman itu adalah kalam. Hakikatnya adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita juga harus mengucapkan perkataan yang dari Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kita berdoa, kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tetapi bagaimana kita mengingat janji Tuhan kalau kita nggak pernah dengar janjinya? Dia pasti menjawab, itu udah janji. Kepada mereka yang memintanya, aku akan memberikannya. Amin. Pastikan ini, makanya dengarkan yang benar. Karena apa yang kita dengar akan tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita. Dan apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah yang kita dengar. Karena yang keluar ini apa? Knalpot. Makanya ada teori in garbage, out garbage. Kalau dia masuknya garbage sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau dia masuknya hal-hal yang kudus, dia akan mengeluarkan hal-hal kudus. Dan kematian itu berasal dari dalam. Jagalah hatimu.
dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi akar masalah kita ada di dalam hati kita. Itu yang tadi, telinga. Ketika digabungkan jadi satu, dia hati. Makanya H, ear, T, heart. Ini, saya ingin kita memahami ini. Kenapa saya bikin ilustrasi? Taruh di sini. Jangan televisi, jangan gadget. Tanya kepada diri kita berapa jam kita pakai gadget dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dulu saya pun sama seperti itu. Tetapi setelah melepaskan ketergantungan sama dunia ini, keterikatan sama dunia, baru saya bisa merasakan, waduh, penyertaan Tuhan sempurna. Bukan karena banyak saya dapat, bukan. Tetapi nikmatnya ketika kita, Tuhan yang kita selama ini tidak lihat, nyata betul menyertai kita. Dan happy. Gak ada rasa ketakutan. Walaupun dia selalu akan menembakkan panahnya, tetapi panahnya tidak akan tembus. Selama apa? Selama tugas kita dari Tuhan belum selesai. Kita nggak akan pernah mati, percaya sama saya. Tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum bilang kelar, pulang, tugasmu selesai. Makanya mumpung masih ada kesempatan, pancarkan kemuliaan Tuhan, dengungkan, agungkan namanya di bumi, baru kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selalu gaungkan. Jangan manusia aja yang ditepukin, Tuhan Yesus. Tangan ini dikasih untuk memuji dan menyembah Dia. Nah ini lihat ketika kita baru di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan tiupkan nafas kehidupan, dikasih rohnya. Roh ini bentuknya apa? Tidak terlihat mata. Di dalam ilmu pengetahuan dibilang frekuensi. Cara dia bekerja persis frekuensi. Dan begitu ada roh, begitu rohnya yang sama, yang di dalam tubuh kita itu ada organ, ada instrumen yang langsung melaporkan kepada Tuhan juga. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apa saja yang diperbuat atas janin itu, Tuhan tahu. Karena dia langsung laporan, GPS-nya. Nah begini proses masuknya. Ini pertama, masih roh. Tek diiniin, kemudian dia hidup. Lalu dia menghidupkan sel-sel. Ini sel-selnya hidup. Dan tubuh kita tuh banyak sekali selnya. Nah, saat itu juga dia langsung report kepada Tuhan. Sama persis dengan handphone yang Bapak miliki. Seringkali orang salah mengerti dengan yang saya bilang handphone itu merusak. Kenapa dibilang cellular phone? Untuk merusak tubuh. Memang akhirnya merusak tubuh. Tapi dia kasih nama cellular phone. Yang merusak tubuh apa? Gelombangnya. Sel itu apa? Dia mencontoh persis seperti sel tubuh manusia. Jadi setiap Bapak ngetik langsung dicatat di data center. Disimpan datanya. Sama dengan dosa kita, langsung dicatat di surga. Langsung dicatat oleh malaikat-malaikat itu. Karena report langsung. Pahami ini. Jadi kita nggak bisa bermain hidup dengan hipokrit, dengan kemunafikan. Tahu semua Tuhan apa yang ada di dalam isi hati kita. Dan kita nggak akan pernah bisa lolos dengan usaha kita. Nggak akan. Percaya sama saya. Hanya gantungkan imanmu kepada apa? Imannya Kristus. Karena iman Kristus, iman yang solid, iman yang tangguh, dan iman yang pasti terjadi. Amin. Pasti, gantungkan. Ketika kita lemah, gantungkan. Seperti dia tergantung di kasur, gantungkan semuanya. Rest. Orang beriman itu hidup karena percaya. Dan selanjutnya, tubuh ini, nah sel kita itu akan memproduksi apa? Jiwa. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, waktu itu di berbagai instansi ada yang disebut dengan pulahta. Pulahta adalah mengumpulkan, mengolah data. Itu di mana? Adanya di sel. Sel tubuh manusia itu yang memproduksi pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia memproduksi jiwa. Jadi kalau sel ini, nanti saya akan terangkan, itu gambar Allah. Makanya kita bisa hidup.
kata gambar Allah tadi. Jadi kekuatan Allah ada dalam diri kita. Cuma kita nggak sadari. Karena kita nggak dikasih tahu. Karena memang tidak diajarin bahwa sel itu adalah gambar Allah, istilahnya bibit yang ditaruh di tubuh kita. Kalau bibitnya bagus, pohonnya akan berkembang dan buahnya akan bagus. Tetapi saat ini kenapa gambar Allah mau dirusak? Makanya saya bilang pertahankan gambar. Dia rusak selnya. Dengan apa? Berbagai macam cara yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Apapun itu. Mau lewat mulut kek, lewat mata kek, lewat telinga kek, lewat hidung kek, lewat apa saja. Semua itu untuk merusak gambar Allah. Di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel. Makanya tidak ada satupun ahli yang mampu mengetahui sumber penyakit bapak, ibu, adik-adik sekalian. Nggak ada satupun di dunia ini kecuali Tuhan. Akhirnya apa? Hanya spekulasi. Tetapi karena kita juga orang bodoh, dibikin bodoh, maka kita gampang ditipu dengan diberikan hal-hal yang tidak sepatutnya kita terima. Dan itu tujuannya apa? Melemahkan, merusak bibit ini yang harusnya berkembang, beranak cucu, dahsyat, sakti, dan sebagainya, punya kekuatan Tuhan, dilemahkan sendiri oleh kebodohan kita. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Kalau kita paham itu, maka tidak ada ketakutan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Terang bukan berarti kita bawa lampu. Terang secara supranatural. Kalau terang ini, terang matahari, itu terang natural. Supranatural. Tuhan bisa melihat kita. Orang lain juga bisa melihat kita bahwa ada Tuhan dalam dia. Jadilah saksi Kristus. Jalankan amanat agung. Itu adalah wasiat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah dia mendapat kuasa, dia bangkit dari antara orang mati, baru dia suruh, pergilah. Bukan diam di rumah. Jadikanlah. Bukan meniadakan. Ajarilah dan baptislah. Itu. Tanggalkan manusia lama. Tetapi hidup kita itu yang ada hijau biru merah itu adalah apa? Serangan-serangan itu akan selalu datang. Ya. Karena di dalam tubuh kita ini ada elektronik, ada mikrobioelektronik yang mudah dikendalikan dari jauh. Makanya banyak orang gampang kesantet. Ya, gampang kesantet. Apa yang membuat mereka kesantet? Listrik di dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuh manusia ada 50 triliun sel. Setiap sel ada 1,4 volt listrik, which is itu ada 70 triliun volt listrik. Jadi makanya suka kestrum. Ya, maaf saya kalau ini bukan seperti pendeta saya, karena saya memang bukan pendeta, tapi saya bagikan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, itulah yang dibikin korslet. Kalau ada lampu dibikin korslet satu, sel itu sikringnya ceret mati, yang lain mati. Jadi kalau orang disantet, yang orang tahu, oh serangan jantung, tapi dia nggak tahu dari mana sumber penyakitnya. Dia nggak tahu dari mana sumber yang mematikan dia. Dan tidak akan ada yang tahu kecuali anak-anak Tuhan. Dia diserang sama itu, diserang sama itu. Ya. Yang bapak rasa, aduh nggak enak, gatel. Aduh ini. Itu sebenarnya apa? Mana si iblis lagi duk, tapi nggak mempan. Sebenarnya itu. Jadi di dalam tubuh kita sudah ada proteksi yang Tuhan berikan, berupa kayak asam laktat. Aduh nggak enak ini, pegel di sini, gatel apa segala macam. Makanya orang-orang dulu apa suka ada? Kerok. Itu asam laktat. Begitu dikerok dia merah. Itu asam laktat. Itu bukan angin. Itu bukan angin. Cuman kita karena nggak ngerti, kita nganggap itu angin. Bukan. Dia selalu sembunyi apa? Di belikat. Pelan-pelan dia masuk. Sampai akhirnya apa? Udah numpuk. Dia tuh kayak
Kayak apa ya? Kalau kayu itu apa ya? Kalau kayu itu apa yang ngerusak kayu? Rayap. Akhirnya orang bilang, luka dalam, muntah darah. Padahal itu ada permainan. Nah, ini yang alam tidak kelihatan. Yang orang-orang kayak kita dulu itu nggak ngerti. Larinya kemana? Berobat, minta obat, beli obat segala macam. Emang kita tahu isinya apa? Kita kan cuma beli kotaknya kan? Ini yang saya maksud. Kita sudah diproses, dirusak gambar Allah tanpa kita sadari. Karena kita taunya iya itu yang kita tahu. Nah, itu saling mempengaruhi. Makanya apa? Tubuh Bapak ini roh. Saling menular. Makanya roh itu menular, menjalar. Bahasa Ibraninya teleh. Saya tanya sama Pak David, apa ini? Bahasa Ibraninya teleh. Teleh itu jauh. Jadi dia menyebar jarak jauh, menular. Itu bahasa Ibraninya teleh. Gitu. Nah, sekarang konsep itu dimanifestasikan dalam bentuk teknologi. Jadi nanti teknologi akan dipakai oleh dunia ini untuk menularkan hal-hal buruk, mengendalikan kita dengan perangkat teknologi dari jarak jauh. Itu. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Komjen Dharma Pongrekun tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Nah, kiranya apa yang telah disampaikan itu bisa menjadi berkat untuk kita semua dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang apa yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, dan juga itu memacu kita untuk berjaga-jaga seperti ayat yang tadi saya bagikan ya. Di Matius 24 ayat 29 yang berbunyi, segera sesudah sisaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Diulangi, Matius 24 ayat 29, segera sesudah sisaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Disambung dengan Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, jadi ketika hari kiamat terjadi, akhir zaman. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, sampai di situ video kita tentang tatanan dunia baru di episode keempat ini. Nanti akan disambung lagi di episode kelima karena materinya ini sangat panjang sekali dan saya bagi di beberapa video ya. Jadi yang sudah diupload itu 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Nanti kita sambung lagi yang di kelima ya. Dan kemudian saya juga ingin menyapa beberapa para sahabat Terang Kemuliaan tentunya yang sudah berpartisipasi di dalam komen-komennya baik dalam video maupun dalam postingan Terang Kemuliaan. Oke, shalom buat semuanya. Di antaranya ada Frankie, Aristianto, Volume, ada Lilis Wanara, ada Toko SBY, ada Arkuki Basudara, ada EBA Kati, ada Avon Girls, Avon Girls. Ada Dodi Tarigan, ada Gerson Ngala KWH, ada Manesya Karjian, ada Dennis Hilari, ada Roland, kemudian ada Benny, ada Alsan, ada Sandi Immanuel, ada User Vijo Joding, ada Mantul Gogogo, ada Ella Nasa, ada Suko Widodo. Itulah akun-akun yang bisa saya sapa di kesempatan kali ini. Untuk yang lainnya, para sahabat Terang Kemuliaan lainnya, nanti akan saya sapa di video berikutnya. Dan saya berdoa untuk kalian semua diberikan kelancaran untuk apa yang kalian lakukan. Dan terima kasih sahabat Terang Kemuliaan semuanya. Sampai di sini video kita kali ini. Saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, dijauhi dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.